Hari ini topik yang saya bawakan adalah faith at work. Bagaimana theology of works. Bagaimana kita menerapkan teologi di dalam bekerja. Excellent for Christ. Oke, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberkati seluruh sesi di dalam retreat kita pada tahun ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik bagi kami semua. Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Engkau menebus kami melalui kematian anak-Mu Kristus Yesus mati di kayu salib bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan juga memelihara kehidupan setiap kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkarya, bekerja. Tuhan tolong sehingga Tuhan akan memurnikan seluruh pekerjaan kami. Memurnikan hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami panggilan Tuhan kepada setiap kami. Kami digabungkan pada waktu ini dalam keluarga besar Yaski. Kami bersyukur ini adalah satu rencana Tuhan. Pasti adalah satu maksud Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama tempat ini. Bersama-sama berkarya. Tuhan akan pimpin seluruh retreat kami ya Tuhan. Mulai dari sesi yang pertama sampai terakhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh peserta Tuhan urapi dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Disegarkan kembali oleh Tuhan. Setiap pembicara satu persatu Tuhan urapi dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga boleh memberitakan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kami. Setiap pembicaraan, setiap komunikasi, setiap relasi. Biar semuanya boleh membawa berkat untuk memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan secara khusus hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam segala kelemahan Tuhan sendiri urapi dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus saya akan mulai dengan satu ayat kita baca bersama-sama ya dengan suara yang lantang. Kita bacakan. Ayat ini ayat yang penting sekali. Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus ayat ini pernah pada waktu saya kerja di Metrodata. Itu kira-kira mungkin udah 20 tahun lalu. Kemudian dari Info Komputer datang, Ibu Wiwi pada waktu itu. Kemudian dia tanyakan, Pak Christian, apa sih yang menjadi slogan Pak Christian di dalam bekerja? Saya bilang benar nih ya, saya kasih. Tapi kamu catat ya. Kemudian kamu catat, kamu tulis. Jangan sampai nggak ditulis tuh. Gitu ya, dia padahal kan majalah komputer. Saya bilang, ya boleh. Saya bilang saya mau tulis dengan satu ayat. Whatever you do, do it heartily as to the Lord, and not to the man. And not to the man. Apapun yang engkau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini harus menjadi landasan bagi setiap kita pada waktu kita bekerja melayani Tuhan. Saudara, kita bersyukur Yaski bukan hanya bekerja, tapi kita melayani Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Bukankah ini satu pergumulan buat setiap kita? Karena apa? Sekarang kita lihat bagaimana sih sebetulnya kerja itu. Kerja itu capek enggak sih? Saudara, saya sampai sekarang udah memasuki masa pensiun, tetapi masih bekerja. Teman-teman banyak yang baru bekerja. Anak-anak muda baru bekerja. Sebetulnya apa sih pekerjaan itu? Kerja itu kok berasa capek banget sih? Ya. Merasa sangat lelah dalam bekerja. Sampai kemudian muncul I hate Monday. Kan ini satu kontradiksi yang lucu sekali. Saudara, I hate Monday. Kenapa I hate Monday? Hah? Mengapa kita I hate Monday? Hari apa sebetulnya yang paling kita suka dalam bekerja? Hari Jumat, kenapa? Besoknya libur. Kemudian hari kerja yang paling berat apa? Monday. Ya. Kemudian hari Minggu udah stres. Waduh, besok saya mulai kerja lagi. Hari Jumat kok kemudian hari Jumat udah seneng lagi. Hari Jumat karena besok kita libur. Tapi memasuki Monday kita susah. Jadi sebetulnya ini merupakan satu paradoks di dalam bekerja. Kita nggak bekerja tetapi kita mau bekerja. Pada waktu kita mau bekerja kemudian kita merasa capek bekerja. Pada waktu kita merasa capek bekerja, pada waktu masuk Monday, kita hate Monday. Kemudian pada waktu kita selesai akhir minggu, kita senang. Nah, bagaimana sebetulnya hal ini terjadi? Kita harus kembali melihat, menganalisa. What is happening? Apa yang terjadi dengan pola kerja kita?
Sehingga kok kerja seperti ini. Saudara, pada waktu sekarang anak saya baru mau mulai lulus bulan Juli nanti. Sekarang lagi sibuk cari apa? Cari lowongan kerja. Cari lowongan kerja. Dia takut kalau nggak kerja. Saya ingat sekali pada waktu saya pertama lulus dari kuliah. Itu selama beberapa bulan nggak kerja, stres sekali nggak kerja. Ya, istri saya juga sempat, dia lulus salah satu yang terbaik di ITB pada waktu itu. Pada waktu lulus terbaik, tapi kok nggak dapat kerja 6 bulan. Stres nggak? Stres sekali. Tapi kemudian setelah kerja rasanya kok capek. Kontradiksi. Setelah kerja, setelah kita bekerja berat, sekarang rasanya kok susah sekali dalam bekerja. Kemudian kita merasa bahwa nggak ada maknanya nih saya bekerja. Nah, saya mengambil satu orang namanya Dorothy Sayers. Dorothy Sayers itu sebetulnya dia hidup di Inggris pada tahun 1893. Dia adalah novelis, dia adalah penulis drama, dia apologet Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20. Setara sama C.S. Lewis. Namanya Dorothy Sayers. Nah, Dorothy Sayers bilang gini, masalah utama bukan bahwa orang bekerja terlalu keras. Kenapa kerja menjadi I hate Monday dan thanks God today is Friday. Itu bukan karena orang bekerja terlalu keras. Tetapi karena merasa bahwa bekerja tidak ada maknanya. Saudara, orang Sunda ya, kalau lihat Reels, saya orang Sunda nih kebetulan, jadi bisa bahasa Sunda. Ada satu di Reels itu lagi rame kata-kata ini. Kudu loba piknik. Ulah gawe wae. Benghar henteu kalakah gelo. Saudara tahu ya artinya kan ya? Jadi harus banyak pergi dong gitu ya. Karena kamu kalau kerja terus, enggak kaya-kaya, malah kok jadi gila. Itu sampai ada peribahasa seperti ini, Sunda. Nah, ini menjadikan sekali konsep kerja seperti ini. Ada kesempatan kerja, tapi merasa kerja sebagai sesuatu yang menyulitkan. Karena kerja sudah mengalami distorsi. Distorsi dalam bekerja. Tujuan kerja sudah menjadi salah. Bekerja rusak karena sebetulnya awalnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga tujuan dari bara bekerja menjadi rusak. Sekarang kita kerja buat apa sih? Apa kita bekerja tujuan? Tujuan kita kerja cari untung. Tujuan kita kerja cari uang. Tujuan kita kerja apa? Ingin kaya. Saudara, kalau memang tujuannya tujuan kerja seperti ini akan menghasilkan kesulitan. Kalau kerja hanya bertujuan mencari uang, ingin kaya, maka saudara lihat, harus ada satu sistem. Bekerja, pakai sistem untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan keuntungan. Sistem yang tadi, saudara lihat ya, sebelah kiri kerja, sebelah kanan kita mau cepat kaya, kita cari uang, kita cari keuntungan yang banyak berlebihan. Nah, di tengahnya pasti ada sistem. Nah, sistem-sistem ini dipengaruhi oleh zaman. Jadi setiap zaman mempunyai satu sistem yang berbeda. Saudara, zaman sekarang kita kadang-kadang nggak ngerti nih, saya sebetulnya menghadapi anak-anak muda di dalam dunia sekarang, bisnis udah berubah total. Anak-anak muda sekarang di dalam berbisnis pakai AI. Orang pakai PowerPoint masih diketawain. Orang masih pakai Word diketawain. Kemudian orang cari ensiklopedia udah nggak zaman lagi. Orang pakai AI semua. Seluruh zaman berbeda-beda, terus dipengaruhi oleh zaman. Sehingga kita akan stres terus-menerus. Sampai orang-orang tua merasa, aduh gua udah nggak bisa ikutan lagi kerja dah sekarang. Udah terlalu sulit. Ideologi, kita lihat ideologi berbagi tempat berbeda sekali. Ideologi komunis beda dengan ideologi daripada kapitalis. Mereka punya ideologi sangat berbeda di dalam menerapkan satu sistem dalam bekerja. Sehingga kita membuat menjadi stres dengan kerjaan kita. Budaya China nggak akan, budaya Medan, siapa orang Medan sini, mohon maaf ya kalau ada orang Medan, biasanya Medan Chinese, dia datang gini, Medan Chinese ya, kalau datang dari Medan datang ke Jakarta, dia bilang kalau nggak sukses dia malu, dia nggak akan pulang. Orang Singapura apa bicaranya dalam bekerja, prinsip kerja kiasu atau apa gitu ya, yang sangat kerja, pokoknya kerja mati-matian. Oh, paling stres orang-orang di Singapura sejak dari kecil udah dipersiapkan kemudian kerja keras. Anak-anak teman saya yang di Singapura kerja setelah sekolah sampai begitu panjang, malam les terus sampai malam. Tidur cuma sebentar. Ya, karena apa? Ingin sukses. Budaya berbeda-beda.
Karena tadi kerja hanya untuk mencari uang, mau nggak mau bikin spesialisasi. Wah, ada orang yang spesialisasi IT, ada orang spesialisasi marketing, ada orang spesialisasi dalam akunting, ada orang spesialisasi di dalam sales. Sehingga pada waktu kita menghadapi pekerjaan seperti ini akan sulit. Waduh, gua nggak ngerti ini mengenai marketing. Gua nggak ngerti ini mengenai akunting. Karena memang sudah dibentuk demikian. Satu sistem yang membentuk kita untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, mendapatkan uang sebanyak mungkin. Saudara, dengan sistem yang ada untuk mendapatkan uang, mau nggak mau dalam satu company ada hierarki. Betul kan ya? Ada hierarki. Siapa yang paling tinggi? CEO, COO, kemudian general manager, kemudian manager, division manager, kemudian manager, asisten manager, kemudian staff, kemudian admin. Hierarki. Dan ini membuat stres. Saudara, ketemu sama atasan yang paling atas aja kita kan stres. Kemudian kita nggak naik-naik jabatan sementara teman-teman naik jabatan stres. Kemudian hierarki itu membentuk satu hal yang membuat kita juga sulit dalam bekerja. Dia enak banget ya, posisi tinggi, gaji gede. Gua kerja keras, gua banting tulang kerja, gaji lebih sedikit dari dia. Karena apa? Sistem yang dibentuk. Tetapi sistem dibentuk karena apa? Karena memang tujuan kita yang salah. Tujuan kita hanya ingin mencari uang, ingin kaya. Strata sosial. Ini membuat stres juga nih. Karena kita tujuan mencari uang, sehingga kita ingin kelihatan hebat di depan masyarakat, di depan teman-teman, di depan gereja, di depan daripada keluarga besar. Kita ingin kaya. Kita ingin kelihatan kaya. Nah, ini semua yang membentuk pikiran, perasaan kita, sehingga bekerja itu menjadi sesuatu yang stres. Karena kita ingin kaya, karena kita ingin cari uang, karena ingin kita kedudukan. Sehingga bekerja menjadi sulit. Ya. Sistem yang tadi kita sampaikan, itu kan sekarang tidak stabil. Kemudian tergantung daripada banyak hal yang tadi saya sampaikan. Sehingga kerja itu menjadi sesuatu yang bersifat individualistik. Kerja itu menjadi satu alat untuk mengaktualisasikan diri. Kerja itu menjadi penuh keserakahan. Kerja itu penuh iri hati. Kerja itu menjadi penuh persaingan. Kerja menjadi penuh pertentangan, penuh eksploitasi. Sehingga kenapa kita hate Monday? Karena kerja menakutkan, mengerikan, mengancam. Kenapa thanks God today is Friday, TGIF? Karena besok libur. Saya nggak harus kerja, nggak usah ketemu lagi sama bos, nggak usah ketemu sama atasan, nggak usah ketemu dengan rekan-rekan yang menjulitkan kita. Barusan tadi jam 12 siang 11 lebih, satu orang di tempat saya kerja telepon, Pak, saya mau telepon sebentar. Saya bilang, ya silahkan. Dia keluh kesah, dia bilang, Pak, sepertinya saya nggak akan kuat lagi nih, ya, karena saya ketemu satu orang yang susah sekali, nyebelin sekali. Boleh nggak saya keluar? Saya bilang, tahan dulu, saya akan cari jalan keluar. Barusan tadi jam 12. Bukankah kerja menjadi sesuatu yang mengerikan, mengancam, menakutkan, nggak menyenangkan lagi? Apa ini prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan? Kok kerja jadi kayak gini sih? Sehingga menjadi orang berpikir, apakah kerja itu jadi satu kutukan nih? Kita dikerja. Dulu pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga harus bekerja, apakah kerja menjadi kutukan? Sehingga menyulitkan setiap kita. Prinsip-prinsip kerja modern itu benar-benar menjadi sesuatu yang menakutkan sekali. Beberapa konsep-konsep kerja modern. Pertama, mengapa menjadi menakutkan, mengancam? Karena pertama, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Kalau kita nggak dimakan, kita makan. Antara perusahaan, karyawan, sesama karyawan, atasan, bawahan. Waduh, ini menjadi sesuatu yang menyulitkan sekali. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Kalau gua nggak dimakan, kalau gua nggak makan, gua dimakan. Prinsip kerja yang salah lagi apa? Kerja sesedikit mungkin, hasil sebanyak mungkin. Bukankah ini menjadi satu impian dari setiap orang? Waduh, kalau bisa saya pensiun dini nih. Pensiun dini kemudian nggak usah kerja, dapat duit terus menerus lancar. Kerja, kalau bisa gua kerja sesantai mungkin, dapat duit sebanyak mungkin. Banyak makanya pemain-pemain saham lah, kemudian banyak orang yang main kripto lah, banyak orang yang dulu robotik lah. Saya pernah kena robot, gara-gara dibohongin. Dibohongin sama siapa? Orang gereja. Orang gereja, waduh nice banget bicara ke saya bahwa kayak gini. Masa sih teman rekan kerja dari dulu kita kenal mau ngebohongin. Tapi benar juga loh, dia invest duit,
Kemudian beberapa hari kemudian balik 40%, 30%. Saya bilang hebat juga nih. Kemudian saya tanya, lalu ini pasti permainan sesuatu yang gak masuk akal. Dia kasih contoh semua, kemudian dia kasih contoh banyak-banyak, misalnya di dalam mesinnya itu terus sedang pengolahan. Ternyata itu tipuan semua. Bukan dia yang nipu, tapi dia ditipu sama orang lain, dan dia terlalu bodoh, saya juga terlalu percaya kepada dia. Tapi kerja sesedikit mungkin, kalau bisa dapat duit sebanyak mungkin. Kemudian begitu banyak juga hal-hal yang membuat kita kerja sulit. Itu karena apa? Karena kita ingin berkuasa, kita ingin menguasai dunia. Coba kita lihat scientific management. Ya, dari siapa itu? Frederick Taylor, scientific management. Setiap orang bekerja secara saintifik, semua ada pengaturannya, semua ada kontrolnya, semua ada sistemnya. Waduh, begitu menyulitkan sekali. TQM, Total Quality Management. Siapa? Deming ya, Edward Deming. Nah, kemudian dia langsung pakai plan, do, check, act. Kemudian banyak lagi semua manajemen, model-model manajemen yang diterapkan oleh manusia. Untuk apa? Membuat manusia menjadi mesin, membuat manusia menjadi produktif, membuat manusia bekerja sekuat mungkin, sekeras mungkin. Kemudian ada juga quality daripada trilogi. Ini juga diterapkan banyak di dalam satu manajemen. Bagaimana perencanaan mutu, pengendalian mutu, perbaikan mutu. Jepang menerapkan sistem apa di dalam bekerja? Kaizen. Bagaimana Kaizen konsepnya? Continuous improvement. Kita harus bekerja terus, hari ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dia bilang gini, 1 hari nggak usah banyak-banyak. Kamu mengalami perbaikan, peningkatan kualitas 1% aja. Jadi dalam 300 hari, berapa persen? 300%. Kemudian coba terapkan satu sistem-sistem yang jauh lebih hebat, lebih efektif. Wah, waktu itu diterapkan banyak hal. Semua aspek kamu coba pikirkan. Bahkan Jepang pernah memikirkan. Di dalam satu roda berjalan, satu mesin dengan mesin lain. Kemudian pada waktu itu diterapkan satu kaizen, ada satu anak buah yang si Imai ini. Ya, si Masiki Imai ini. Dia menerapkan satu konsep nih. Waduh, saya lihat ada satu hal yang harus diperbaiki. Kemudian antara dua mesin berjarak 2 langkah untuk memindahkan barang. Dia bilang ngapain 2 langkah? Kenapa nggak 1 langkah? Kemudian akhirnya dia propose ke atasannya setuju. Dia bilang betul. Kenapa nggak 1 langkah? Akhirnya dibuat 1 langkah. Sehingga efektif perpindahan barang dari satu tempat ke satu tempat lain lebih efektif hanya beberapa detik. Tetapi kan konsepnya continuous improvement itu 1% per hari udah sangat signifikan. Sehingga perubahan ini terus mendorong setiap orang efektif. Toyota menerapkan hal ini. Ya, daripada si Frederick Taylor, kemudian dia diterapkan di Toyota. Menjadi satu produktif yang sangat baik sekali, produktivitas yang sangat baik sekali. Toyota hampir hancur pada waktu Perang Dunia. Tetapi kemudian dia menerapkan satu total quality management. Sehingga dia boleh berhasil menjadi salah satu perusahaan terbesar. Kalau kita lihat sekarang bagaimana sistem-sistem dunia ini. Alibaba. Kamu kerja di Alibaba sekarang ya, daftar coba ke Alibaba. Syarat pertama apa yang diminta? 996. Ada yang tahu konsep 996? Siap kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, 6 hari. 996. Siapa yang kuat? Ini benar bisa bikin gila kali kalau kita kerja seperti itu. 996. Setiap hari. Kemudian setelah itu, di tempat daripada tempat kerjanya, di workspace-nya, ada satu tulisan. 996. Tetapi kita semua ready untuk overtime. Nggak mikirin pembayarannya dulu. Kalau kamu nggak siap seperti ini, keluar. Makanya lihat Alibaba menjadi satu perusahaan yang sangat besar sekali. Jack Ma pintar sekali membuat satu sistem untuk terus mengikat, memeras daripada karyawan-karyawannya. Kalau kita lihat bukan hanya Jack Ma. Orang yang kerja di Lazada di Indonesia kuat. Saya punya anak buah banyak dulu yang kerja di Lazada. Beberapa lama kemudian keluar. Saya bilang, kenapa lu keluar? Gajinya kecil. Enggak, lebih gede lu daripada tempat dulu. Kenapa kamu keluar? Nggak tahan, Pak. Kerja aja begitu berat karena Chinese punya gaya, punya style. Terus siapa yang kuat 996? 6 hari kerja jam 9 pagi sampai 96 dan kemudian diminta untuk bisa overtime. Saya barusan
minta ke anak saya. Anak saya join itu masih di UK. Dia baru mau lulus bulan Juli. Dia lagi cari kerja. Kemudian ada satu bank buka MDP. Saya bilang daftar aja. Waduh, tapi susah itu kemudian gimana? Banyak alasan macam-macam. Saya bilang enggak. Ini one of the biggest company in Indonesia. Kamu coba daftar MDP. MDP tempat belajar yang paling baik. Ya. Kemudian dia daftar. Pertama kali dia lakukan salah. Mestinya S1 dia D1 tulisnya. Jadi auto reject. Sehingga saya bantuin internal bicara bahwa ini ada kesalahan di dalam penulisan. Buat dia diploma kan di luar negeri kan. I got a diploma degree gitu. Tetapi dia pikir D1 namanya. Kemudian salah isi. Akhirnya proses. Tadi pagi, barusan pada waktu saya jalan di sini, saya masih kontak dia. Karena apa? Sedang proses daripada focus group discussion, FGD. Ada satu kasus, kemudian FGD, diskusi sama-sama. Kemudian setelah itu dilakukan wawancara one on one. Kemudian itu harus presentasi produk-produk yang dia siapkan. Anak saya udah mulai ngeluh, gimana nih ya? Ternyata di sini jam 8 pagi, di sana jam 3 malam. Saya bilang, gak apa-apa. Buat kamu ngelatih deh. Coba belajar. Bahwa bekerja itu sesuatu harus perjuangan kalau kerja mau baik. Beda orang-orang di Indonesia jam 8 sampai jam 12. Tadi pagi dia jam 5 pagi di sana 5.15 baru selesai. Kemudian dia telepon kita. Saya udah sampai sini, dia telepon. Ya udah, istirahat sekarang. Ya, kita coba kerja keras. Do the best thing. Dia bisa keterima? Belum tentu. Tapi saya bilang, ini sangat wajib kita coba nih. Kalau kita bisa melakukan yang terbaik, why not? Nah, ini kerjaan-kerjaan itu menjadi sesuatu yang menjadi satu bersifat individualistik. Kerja itu menjadi sesuatu alat pemenuhan diri, aktualisasi diri. Kemudian di dalam bekerja itu muncul menjadi satu keserakahan, iri hati, persaingan dan sebagainya. Kerja menjadi sesuatu yang menakutkan, mengancam, mengerikan. Kerja menjadi suatu pertanyaan. Apakah ini satu kutukan? Saudara bisa rasakan sendiri kan, kerja nggak mudah. Ada kerjaan yang mudah. Saya sekarang udah bekerja di perusahaan komputer 10 tahun, di perusahaan retail 18 tahun, plus di retail usaha sendiri berapa tahun. Sekarang kira-kira bulan lalu, baru saya menjadi di perusahaan retail lagi. Dan kemudian saya pikir kok udah umur 60, saya udah waktunya pensiun, kok harus bekerja? Saya bilang, kemudian saya diskusikan dengan keluarga. Apakah saya mau kerja atau saya mau pensiun, menikmati waktu kemudian santai-santai. Tetapi ternyata Tuhan tidak pernah membiarkan saya untuk pensiun. Pada waktu saya pensiun, tahu-tahu dari Pak James telepon lagi saya. Bisa nggak kita bantu lagi, develop lagi? Ya udah kita kerja lagi. Kemudian pada waktu mau pensiun lagi, ada satu lagi perusahaan retail yang besar, telepon saya lagi. Bisa nggak bantuin saya lagi? Ya udah saya kerja. Anak saya sekarang udah masa-masa kerja semua. Tetapi papanya kerja lagi. Dan saya tunjukkan, saya bilang ke istri saya akan kerja lebih keras daripada anak-anak saya. Anak-anak saya kerja dari 9 sampai jam 5. Tempat saya lebih jauh, saya pergi jam 8, saya pulang bisa jam 6, setengah 7, jam 7 tiap hari. Saya udah umur berapa ini? Umur pensiun. Tapi I will do everything to glorify God. Untuk memuliakan Tuhan. Nanti saya akan menceritakan satu kisah yang benar-benar menjadi satu inspirasi buat setiap kita. Coba sekarang kita kembali ya. Kalau memang seperti ini, kita harus mengembalikan konsep kerja kita sesuai dengan konsep kerja Kristen. Kita harus mengembalikan konsep kerja kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya terinspirasi dari buku The Every Good Endeavor dari Tim Keller. Nah, ini yang saya bagikan. Tetapi saya coba ramu lagi, kemudian saya membuat satu kesimpulan dari buku Tim Keller ini untuk saya bagikan bersama dengan kita semua. Kita koreksi kerja kita sehingga kita harus kembali sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ada 3 hal. Bekerja satu panggilan, vocation. Pekerjaan sebagai satu martabat manusia. Kerja adalah satu cultural making. Saudara, banyak konsep-konsep ini. Saya pernah bahas daripada 5 poin daripada Dorothy Sayers yang tadi saya sampaikan. Tetapi hari ini saya akan bahas dari Timothy Keller. 3 poin penting bagaimana mengembalikan konsep kerja kepada Alkitab. Yang pertama, bekerja adalah satu panggilan, satu vocation.
Paulus katakan kalau kamu nggak kerja nggak usah makan. Karena kita manusia maka kita harus bekerja. Itu panggilan kita. Tugas kita bekerja bukan pada saat manusia jatuh dalam dosa. Tadi kita bilang, mungkin ini kutukan kita kerja sehingga kerja menjadi sesuatu yang menakutkan, mengancam. Mungkin kutukan pada waktu berdosa. Tetapi firman Tuhan katakan tidak demikian. Kerja itu diciptakan pada waktu manusia diciptakan, kita udah harus bekerja. Tuhan udah menyuruh kepada Adam untuk memberikan nama kepada seluruh binatang. Tuhan menyuruh kepada Adam juga untuk mengelola bumi ini. Tuhan langsung menyuruh untuk mengerjakan segala sesuatu untuk menguasai bumi. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang di darat. Bukankah ini satu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita? Bukan satu dosa pekerjaan itu. Bukan kutukan. Tapi kerja adalah sesuatu rancangan Tuhan. Martin Luther bilang apa? Pekerjaan duniawi adalah cara utama kita untuk melayani Tuhan. Ingat ya, teman-teman kita semua di sini. Pekerjaan kita duniawi itu adalah pekerjaan untuk melayani Tuhan. Jadi pekerjaan itu bukan sembarangan, tapi pekerjaan itu ada sesuatu yang menjadi maksud Tuhan, rancangan Tuhan. Timothy Keller bilang, pekerjaan bukan sekedar mencari nafkah, tetapi untuk berkontribusi sebagai ciptaan Tuhan. Ingat, kita ciptaan Tuhan. Kita punya rancangan daripada Tuhan. Kita diminta untuk bekerja. Ini adalah satu panggilan kita sebagai manusia, vocation kita untuk bekerja. Dorothy Sayers, cara manusia berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu, seluruh bumi, alam semesta dengan segala isinya, dan bagaimana kita berpartisipasi sebagai ciptaan Tuhan. Nah, jangan kita ada prinsip seperti orang Yunani kuno. Kalau buat orang Yunani kuno apa yang paling penting? Para dewa santai-santai di atas. Kemudian dia menyuruh manusia untuk bekerja. Para dewa menganggap apa? Enggak layak saya kerja. Saya sih diam-diam aja, ongkang kaki, kipas-kipas di atas, duduk dengan tenang. Manusia kerja keras. Nah, itu konsep daripada Yunani kuno. Jadi kalau kita punya gaya seperti bos, yang hanya mau tenang-tenang, tidak mau terlibat di dalam pekerjaan, itu bukan daripada konsep Kristen. Tetapi itu ada konsep Yunani kuno. Aristoteles bilangnya apa? Aristoteles bilangnya itu, nganggur itu sesuatu yang bermakna. Nah ini udah sampai level yang hebat, baru bisa nganggur. Nggak pernah ada satupun yang boleh menganggap dirinya nganggur. Orang-orang di station di sana, kalian semua di sana semua sebagai atasan. Jangan pernah menjadi bos. Di sini semua ada manajemen. Jangan pernah menjadi bos. Tetapi kita semua bekerja dengan baik. Karena bekerja itu adalah satu vocation kita. Satu hal yang harus kita kerjakan. Kita jangan lagi kembali kepada Yunani kuno. Kemudian Yunani kuno dikoreksi melalui melalui pengajaran Kristus Yesus. Jangan kita kembali lagi kepada hal demikian. Bekerja bukan kutukan. Tetapi panggilan. Panggilan untuk apa? Memuliakan Tuhan. Ya, bukan panggilan cari duit. Panggilan memuliakan Tuhan. Karena seringkali kita diskusi ini ya. Sebetulnya kita kerja untuk apa sih? Waduh, kalau saya dengan anak-anak saya juga bisa diskusi dengan cukup panas. Kerja buat apa sih? Anak-anak selalu berpikir kita kerja harus cari uang, mencari uang. Saya bilang enggak. Kerja itu adalah untuk memuliakan Tuhan, menjalankan maksud rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Untuk menjalankan vocation Tuhan, panggilan dari Tuhan. Kalau gitu gimana kita dapat duit? Tuhan tidak akan mungkin membiarkan kita. Pada waktu kita kerja sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Whatever you do, do it heartily as to the Lord. Pada waktu kita bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan. Masa Tuhan tinggal diam? Masa Tuhan menutup mata? Dulu pada waktu saya masih di Metrodata ada satu perusahaan, satu karyawan yang bilang, aduh gua susah banget kerja di sini gak naik-naik gajinya. Kita cuma ngomong, kamu lakukan yang terbaik, kerja yang sebaik mungkin. Kalau kamu lakukan kerja sebaik mungkin, masa teman-teman kamu gak lihat? Kalau kamu kerja sebaik mungkin, masa si atasan kamu gak lihat? Kalau kamu kerja sebaik mungkin, masa si klien kamu gak lihat? Kalau kamu bekerja sebaik mungkin, masa si Tuhan gak lihat? Tuhan tidak buta. Tuhan tidak akan membiarkan engkau.
Tetapi do it heartily as to the Lord. Lakukan sepenuhnya untuk Tuhan. Bahkan bukan untuk manusia. Etika Kristen bukan hanya tentang rajin kerja, tapi bekerja dengan tujuan yang tepat. Bukan hanya kerja keras, tapi kerja dengan tujuan yang benar. Saudara, saya seringkali mencari satu konsep kerja. Salah satu yang paling hebat adalah orang-orang Puritan. Saudara, Puritan tahu ya? Dari kata apa? Pure. Murni. Murni menjalankan kehidupan yang murni sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Murni menjalankan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Murni hidup untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang Puritan akhirnya nggak keterima bukan nggak keterima, banyak mendapat tentangan di Eropa, kemudian lari ke Amerika daripada Amerika Timur. Kemudian mendirikan sekolah-sekolah termasuk Ivy League, semua sekolah-sekolah hebat dari orang mana? Orang Puritan, orang pure yang menjalankan seluruhnya dengan tepat. Saudara, lihat cara dia bekerja. Prinsip kerja. Bekerja sekeras mungkin, berhemat seketat mungkin, berbagi sebanyak mungkin. Bisa kita lakukan seperti orang Puritan? Ada yang bisa loh, orang Puritan ini. Orang-orang yang hebat. Yang membangun Amerika menjadi Amerika begitu hebat beberapa tahun yang lalu. Sekarang Amerika hancur. Gara-gara kapitalisme yang sangat tidak terkontrol. Gara-gara orang yang hanya mencari keuntungan diri. Tetapi dulu pada waktu Amerika dibangun menjadi satu tempat yang begitu indah, begitu baik, begitu hebat, begitu terhormat. Sekarang hancur. Orang Puritan bekerja sekeras mungkin, hemat seketat mungkin, berbagi sebanyak mungkin. Ya, jangan kita bekerja seringan mungkin, ekspansi sebanyak mungkin, nggak pernah bagi-bagi. Nah, itu semua terbalik. Tapi itu yang kita terapkan. Sehingga kita bekerja menjadi stres. Oke, kedua, bekerja sebagai tanda martabat manusia. Kita itu diciptakan sebagai the image of God, imago Dei, gambar dan rupa Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Saudara, kalau tahu kata asli gambar dan rupa Allah, itu adalah dalam kata aslinya adalah patung Allah. Saudara tahu patung fungsinya untuk apa? Di dalam zaman kuno, fungsi patung adalah untuk menjadi wakil. Ada satu presiden, Niazov Musharraf ya. Itu satu negara di pecahan daripada Yugo. Kemudian dia menjadi satu orang yang agak gila, itu satu presiden. Dia mendirikan di berbagai tempat patung-patungnya dia. Kemudian di tengah kota di alun-alun, kalau di Indonesia di Jakarta bikin Monas, itu dia bikin patungnya dia. Waduh, paling tinggi. Kemudian patungnya dia menjadi gambaran daripada jam matahari. Jadi kalau jam 3 sore, patungnya dia menunjuk kepada angka 3. Jam 4 ini. Orang kalau mau lihat jam, harus ke tempat itu. Nah, ini satu orang yang benar-benar gila. Ingin menjadi wakil daripada dirinya di berbagai tempat, dia membuat patung. Nah, tetapi Tuhan kita jelas ingin memberikan satu wakilnya sebagai Allah pencipta, menjadi Allah yang berkuasa, Allah yang memimpin, Allah yang menjadi Allah. Dia menempatkan wakil-wakilnya di tengah dunia ini. Melalui siapa? Melalui manusia. Kita adalah wakil Allah. Kita bukan wakil daripada pemerintah yang keji, yang jahat. Kita semua adalah wakil-wakil Allah. Kita tidak mewakili daripada siapapun juga di tempat kita bekerja. Engkau bekerja bukan mewakili pemerintah, engkau bekerja bukan mewakili atasan, tetapi kita bekerja mewakili Allah. Presiden bisa jahat, penguasa bisa nggak benar, tapi Allah kita Allah yang benar. Sehingga kita punya satu martabat yang paling tinggi menjadi wakil Allah. Yang namanya wakil itu apa? Kita diberikan hak, diberikan kepercayaan penuh. Saudara, pada waktu bekerja, Martin Luther pernah bilang gini nih, satu kata nih, kamu perhatiin baik-baik kata-kata ini. Allah sedang memerah susu melalui seorang wanita pemerah susu. Saudara lihat, nangkep ya? Jadi wanita memerah susu, itu sebetulnya Allah sedang bekerja.
Allah sedang memerah susu, tetapi pakai tangan daripada wanita pemerah susu. Allah sedang melakukan siaran melalui siapa? Melalui kita. Allah sedang bekerja menjadi driver, mendrive, membawa orang melalui siapa? Melalui driver. Allah sedang membersihkan melalui siapa? Melalui kita. Martin Luther katakan Allah sedang memerah susu melalui seorang wanita yang memerah susu. Kita wakil Allah. Harus beda. Kerja Kristen dengan kerja bukan Kristen. Karya kita menunjukkan karya yang berbeda. Saudara, semua orang Kristen, kita dipimpin oleh Tuhan, menjadi anak Tuhan. Kita anak Tuhan, kita harus mencerminkan Allah karena kita adalah wakil Allah, kita image of God, kita imago Dei. Sehingga kita harus memancarkan satu hal, Allah kita adalah Allah creator, pencipta. Creator dari kata apa? Create, kreatif. Sehingga kita semua harus bekerja dengan penuh kreativitas. Jangan pernah kita bekerja seadanya. Tuangkan seluruh energi, pikiran, kreativitas. Karena kita wakil Tuhan. Orientasi kita bukan lagi kepada manusia. Tapi orientasi kita kepada Tuhan. Orientasi kita lakukan untuk kebaikan sesama kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Orang-orang Kristen yang bekerja. Tempat ini semua. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dengan kualitas, semangat, kejujuran, kreativitas terbaik, keterampilan terbaik. Dengan satu perkataan, aku mengerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya ingin sekali setiap kita yang bekerja, sungguh-sungguhlah lakukan kerjaan. Maka orang Kristen harus bekerja dengan penuh integritas. Orang Kristen, kita semua harus bekerja dengan penuh kejujuran. Kita kerja dengan penuh keadilan. Kita kerja dengan penuh moralitas yang baik. Kita kerja dengan penuh semangat. Gunakan seluruh talenta kita. Gunakan seluruh inovasi kita. Gunakan kreativitas kita yang Tuhan berikan kepada kita. Kerja apapun yang kita lakukan, semuanya bermakna kekekalan. Saudara, ingat ya, kerja kita bermakna kekekalan. Bukan pekerjaan kita sia-sia kemudian hilang, vanish di dunia ini. Sama sekali nggak demikian. Semua pekerjaan kita ada nilai kekekalan. Nanti saya akan memberikan satu gambaran. Dan yang ketiga, terakhir, kerja adalah satu cultural making. Ada satu mandat budaya pada waktu Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, manusia dipanggil untuk membentuk, untuk mengembangkan, untuk menebus budaya melalui pekerjaan mereka. Itu adalah Timothy Keller yang katakan hal ini. We are called to continue God's work of forming, filling, and subduing the earth. Allah sedang bekerja melalui kita. Maka kita dipanggil untuk membentuk, mengembangkan, menembus budaya. Kita semua adalah cultural maker. Ya, Andy Crouch bilang ya, cultural making. Kalau misalnya Richard Nibers, kita harus melakukan satu budaya seperti apa. Tetapi di dalam Andy Crouch yang mengatakan hal ini, kita adalah cultural maker. Setiap pekerjaan punya dampak budaya. Pada waktu kita menyiarkan sesuatu, apakah nggak ada dampak budaya? Pasti ada. Pada waktu engkau berelasi dengan sesama, apakah ada dampak budaya? Pasti ada. Yehezkiel di dalam kitab Yeremia dikatakan apa? Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia ya, kitab Yeremia 29 ayat 7. Kita dipanggil Tuhan untuk menyampaikan di berbagai kota. Kita punya stasiun daripada hotline sendiri. Kita punya berkaitan dengan more. Kita banyak hal-hal yang berkaitan dengan untuk menyiarkan berbagai tempat. Di sini, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku tempatkan. Kata bahasa Indonesia kurang tepat, aku buang. Tetapi aku tempatkan. Kita dibuang Tuhan kemanapun. Kita ditaruh Tuhan dimanapun. Kita ditempatkan Tuhan dimanapun. Usahakan kesejahteraan. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan? Berikan satu cultural maker. Jangan membuat dunia lebih rusak. Tapi buat dunia lebih baik. Berdoa untuk kota itu. Yang di daerah, yang station. Pernah doakan untuk kota kamu.
Jakarta pernah doakan untuk kota-kota kita di mana kita melayani Tuhan. Kesejahteraan daripada kota-kota itu adalah kesejahteraanmu. Engkau sejahtera pada waktu kota tersebut sejahtera. Thomas Aquinas, seorang teolog, dia katakan apa? Bonum commune, kebaikan bersama. Apa yang kita lakukan harus bonum commune. Lakukan semuanya untuk kebaikan bersama. Bukan hanya untuk kebaikan diri. Kita harus menciptakan sesuatu makna budaya mengembangkan ciptaan. Saudara pernah tahu satu department stores di Amerika yang terkenal sekali. Pernah ada di Indonesia pada dulu zaman udah lama, kira-kira pada waktu tahun 95-96. Namanya JCPenney. Ya. JCPenney itu adalah satu department stores yang besar sekali di Amerika. Kemudian dia punya CEO yang orang Kristen yang baik sekali. Namanya Mike Ullman. Ya, dia CEO dari JCPenney. Tapi kemudian dia keluar 2011. Pada waktu dia keluar, perusahaan mengalami kemunduran. Kemudian dia diminta masuk lagi. Pada waktu dia diminta masuk lagi, dia bergumul sekali. Saya nggak perlu duit, saya duit udah banyak. Saya udah pensiun, saya udah tua. Kenapa harus saya lagi yang kerja? Tapi kemudian terus diminta untuk ayo dong bantu di perusahaan kami. Perusahaan kami mengalami kemunduran secara semangat, secara moral, secara etika, integritas. Mike Ullman balik lagi. Dia bergumul, dia ketemu sama satu orang. Namanya si Howard Schultz. Ada yang tahu siapa Howard Schultz? Bukan petinju, tapi dia adalah CEO dari Starbucks. Ternyata si CEO Starbucks ini juga orang Kristen yang baik. Kemudian dia katakan satu hal begini. Howard Schultz itu bilang, perusahaan ini yaitu JCPenney perlu mengembalikan semangat melayani ke dalam misinya. Dan orang yang paling tepat untuk melakukannya adalah kamu, Mike Ullman. Kamu egois kalau kamu gak mau balik lagi. Mike Ullman bergumul sekali, kemudian dia akhirnya menerima jabatan tersebut. Dia menerima jabatan tersebut bukan karena gaji, bukan karena status, tetapi dia melihat kesempatan baik untuk membantu puluhan ribu karyawan retail memahami bahwa pekerjaan mereka memiliki martabat dan makna. Ini adalah bentuk pelayanan. Setelah pada waktu saya baca Mike Ullman ini, saya refleksi lagi dalam diri saya nih. Saya sama loh pensiunan. Saya sama orang retail. Saya pernah lama di retail. Sekarang diminta masuk lagi ke retail. Apakah tujuan saya sama seperti Mike Ullman? Mike Ullman bekerja, dia bilang, saya harus mengembalikan seluruh karyawan untuk punya martabat dan makna yang jelas. Fungsi daripada manajemen di sini untuk membawa seluruh karyawan merasa bahwa saya punya martabat, saya punya makna di dalam bekerja. Jangan biarkan kita bekerja hanya sekedar bekerja, tetapi kita adalah martabat, adalah cultural making. Kita adalah the image of God. Orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk bereaksi terhadap budaya, tapi ciptakan budaya yang baru. Mari, Yaski, ciptakan budaya yang baru. Timothy Keller bilang, pekerjaan yang benar adalah pekerjaan yang membawa shalom, membawa kesejahteraan bagi setiap orang. Kalau kita tidak bisa membawa kesejahteraan bagi banyak orang, sia-sia kerjaan kita. Kalau kita punya pekerjaan tidak memuliakan Tuhan, lebih baik jangan kerja. Kalau nama Tuhan yang dicela, lebih baik Yaski tutup. Tetapi kita harus melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu ya, misalnya ada satu pakaian outdoor Amerika, Patagonia mereknya. Kalau teman-teman nanti sempat melihat atau sempat pas ketemu ada satu brand Patagonia. Dia punya visi. We are in business to save our home planet. Kita punya bisnis untuk menyelamatkan planet kita. Sehingga dia menerapkan satu program perbaikan pakaian gratis, mengurangi jumlah tekstil, menyumbangkan 1% pendapatan untuk perlindungan lingkungan. Dia berubah daripada fast fashion ke konsumsi yang berkelanjutan, sustainable. Saudara, dulu saya sangat marah sekali kepada satu orang karyawan di Matahari. Pada waktu saya bilang, kok kamu kualitas kayak gini, gila dicuci cepat rusak dong. Biarin Pak, biar beli lagi. Di mana tanggung jawab sustainability? Kita harus kerja sebaik mungkin. Saya akui di depan semua orang misalnya,
Sekarang bukan saya jualan atau ambasadornya. Misalnya Uniqlo bagus sekali. Patagonia dia melakukan yang baik. Karena apa? Dia memikirkan sustainability. Berkontribusi 1% seluruh penjualan dia serahkan untuk kemajuan daripada bumi ini. Saya pernah ada satu brand di Bandung, brand outdoor. Saya bilang gini, kamu bikin dah satu campaign. Campaignnya apa kok? Campaign, tanam 1 juta pohon. Oh, 1 juta pohon dari mana? Ya nggak apa-apa. Confucius bilang apa? Satu langkah yang paling jauh dimulai dari langkah kecil. Gak apa-apa dong. Kalau kita hanya bisa sanggup 1.000, 2.000, 5.000, gak apa-apa. Tapi kita punya satu ide bagus. Punya satu kerinduan, punya satu visi, punya satu misi. Tanam 1 juta pohon. Orang outdoor. Patagonia lakukan hal ini, sustainability. Saudara tahu satu brand, kalau di sini KFC ya. Di Amerika ada satu brand namanya Chick-fil-A. Chick-fil-A itu. Saya kalau ke sana, anak saya dulu kebetulan Tuhan pimpin kasih kesempatan sekolah di sana. Saya kalau datang ke sana selalu menyempatkan makan di Chick-fil-A. Ayamnya enak. Kalau di sini katanya ayamnya itu daripada seluruh bagian-bagian ayam dihalusin kemudian dibuat nugget. Kalau dia sih makanya dia bilang we are selling the real chicken. Jadi pada waktu dia jual nugget benar-benar ayam beneran, bukan olahan. Ya, tetapi nugget di Indonesia hampir semua olahan. Dia real chicken. Daripada breast chicken kemudian dibuat sebaik mungkin. Dia satu perusahaan orang Kristen yang devoted. Terus tahu sejak tahun 1948 didirikan Chick-fil-A ini sampai sekarang tidak pernah satu hari Minggu sekalipun dia buka. Seluruh hari Minggu dia tutup. Saya datang ke sana pas hari Minggu. Wow, we are close. Ya kita karena kita orang-orang Kristen semua kita harus beribadah. Kemudian saya bilang saya dari luar negeri nih, saya baru datang ke sini, mau datang seperti ini. Saudara tahu dia kasih itunya dia paling terkenal itu sausnya. Kemudian dia kasih saus ke saya hari Minggu. Beberapa saus nih ambil. Kebetulan pas ada orang di situ. Tetapi bukan hal itu yang paling utama. Yang paling hebat di dia. Budaya perusahaan menekankan hospitality, kejujuran, pelayanan penuh kasih. Saya waktu di sana order satu minuman, ternyata bawaannya salah. Yang dibawa. Kemudian kita komplain. Salah, our order ini sebetulnya bukan ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia bawa minuman, satu tray, dia kasih ke semua kita nih. Saya, istri saya, anak pertama saya, anak kedua, anak ketiga, semua dikasih minuman. Salahnya cuma satu. Saya pikir bagus juga deh kalau salah gitu lagi nanti lain kali. Kita semua dapat gratis nih. Tapi itu menunjukkan apa? Hospitality yang luar biasa sekali. Salah satu perusahaan terbesar di dunia di dalam bidang F&B. Lebih daripada KFC. Fokus pada kesejahteraan karyawan. Dia kasih beasiswa. Dia kasih peluang karir. Jadi kita harus terapkan seperti ini. Perusahaan yang baik. Memikirkan hospitality. Kejujuran. Pelayanan. Kesejahteraan. Ada satu lagi brand milik daripada perusahaan shoes. Orang Kristen juga. 1 for 1. Setiap sepatu yang dibeli. Maka satu pasang sepatu diberikan kepada anak yang membutuhkan. Dia beli sepatu. Oke, Tom Shoes. Satu lagi saya berikan kepada orang lain. Luar biasa sekali. Saya tahu jelas lah orang retail berapa sih net marginnya. Kalau satu diberikan satu, berapa keuntungan dia. Tetapi saya ingin memberikan kesejahteraan bagi bangsa. Kesejahteraan bagi sesama. Saudara, sebagai penutup, sebagai aplikasi kita. Kristus menebus kita. Seluruh aspek kehidupan, termasuk cara hidup kita, cara kita bekerja, cara kita berbisnis. Mari kita satu bangun kehidupan yang sehat. Di antara sesama kita, mari kita saling perhatikan. Mari kita saling membantu. Mari kita saling bertumbuh. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling berbagi. Dorothy Sayers katakan apa? Tugas gereja, tugas daripada kita, institusi, untuk mengingatkan kita semua melakukan pekerjaan baik. Selalu memohon hikmat Tuhan. Manajemen, lakukan hal ini. Ingatkan terus kepada karyawan untuk bekerja sebaik mungkin dan memohon hikmat Tuhan. Ajak kita berdoa bersama-sama. Saya tahu di sini kita udah lakukan devotion dan sebagainya. Tetapi sebagai doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Captain David Cronin, pilot daripada United Airlines, tanggal 24 Februari 1989, dia terbang dari Honolulu menuju ke New Zealand.
Kemudian di tengah jalan dia mengalami kerusakan pesawat. Tetapi dengan selamat akhirnya mendarat. Tidak ada satu korban pun. Pada waktu diwawancara, apa yang kamu lakukan? Semua orang memuji kamu. Apa yang kamu lakukan di kokpit pesawat? Kemudian David Cronin katakan, pada waktu saya tahu ada masalah di pesawat saya, mesin pesawat saya berdoa sejenak. Dia berdoa, Tuhan, berikan hikmat, berikan perlindungan, berikan keselamatan. Setelah itu kembali bekerja. Karena kita dituntut, kita bukan untuk datang terus setiap hari berdoa, setiap hari doa, ngantuk, tidur di kantor, enggak. Doa sebentar, kerja. Karena seluruh bagian daripada hidup kita milik Tuhan. Seluruh pekerjaan kita milik Tuhan. Abraham Kuyper katakan, tidak ada 1 inci pun dalam seluruh domain manusia yang tidak dikatakan Kristus, sang penguasa alam semesta, itu milikku, itu bukan milikku. Tetapi segala sesuatu adalah milik Tuhan, milik Kristus. Whatever you do it heartily as to the Lord and not to the man. Terus saya tutup dengan satu ilustrasi, Live by Nigel. Ada satu buku karangan daripada J.R.R. Tolkien. Ya, J.R.R. Tolkien menulis satu buku mengenai Live by Nigel. Jadi di situ diceritakan ada satu orang yang melukiskan daun-daun yang begitu indah, begitu sempurna, begitu baik. Kemudian semakin hari semakin bertambah. Kemudian dia membuat batang-batangnya. Kemudian dia membuat pohon-pohonnya. Dia membuat latar belakang yang baik. Tetapi ada satu kekesalan daripada dirinya dia. Ternyata dia tidak pernah bisa selesai karena ada satu tangganya namanya si Paris. Paris itu selalu ganggu dia, minta tolong dia. Tapi dia lakukan, dia katakan, oke, saya kerjakan ini. Saya akan tolong kamu. Kemudian dia kerjain lagi. Tapi diminta tolong lagi sama Paris. Oke, sesama manusia saya bantu. Kemudian tiap hari kerjakan lagi. Sampai akhirnya dia harus pergi ke tempat lain. Gambaran daripada kematian sebetulnya. Ke tempat lain. Kemudian dia menjalani satu perjalanan yang begitu panjang. Pada waktu di dalam perjalanan itu ternyata dia melihat sesuatu yang begitu indah. Di dalam perjalanan itu ada banyak hal-hal yang dia belum pernah lihat. Tetapi pada waktu dalam perjalanan tersebut, dia melihat ada satu lukisan, dia kenal sekali. Ternyata lukisan yang dia gambarkan. Seluruhnya dia gambarkan, kemudian mempunyai, sekarang digambarkan, dia ingat bahwa ini lukisan dia. Tetapi dia melihat, kenapa sekarang sempurna? Semua selesai dengan begitu indah, dengan begitu baik. Ternyata, seluruh hal kecil yang kita lakukan di dunia ini, bernilai kekekalan. Engkau akan melihat nanti di sorga. Engkau akan melihat di dalam perjalanan hidupmu dalam kekekalan. Di dalam dunia yang akan datang. Apa yang sedang kita kerjakan. Jangan sembarangan melakukan sesuatu. Karena seluruh pekerjaan sekecil apapun, itu adalah pekerjaan yang membawa kepada kekekalan. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Tuhan, ajar kepada kami untuk sungguh-sungguh bekerja untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kami yang jahat ini ya Tuhan. Yang tidak menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai orang Kristen di dalam bekerja. Ampuni kami kalau kami bekerja belum menjalankan martabat dan makna yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengembalikan seluruh pekerjaan kami atau sesuai dengan panggilan kami sebagai orang percaya. Tuhan, kami tahu segala pekerjaan yang kami kerjakan harus memuliakan nama Tuhan. Punya satu nilai kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.